Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Strategi Pembelajaran akan menyampaikan materi mengenai konsep pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan islami. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yakni saya sendiri, Rohimatul Azizah, yang akan menyampaikan materi mengenai konsep pembelajaran yang efektif. Yang kedua ada saudari Rudat Ilaina Rohmah yang akan menyampaikan materi mengenai konsep pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir ada Dimas Ahmad Ridho Asyafi yang akan menyampaikan materi mengenai konsep pembelajaran yang islami. Oke, silahkan disimak baik-baik ya penjelasan dari kelompok kami. Baik, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep pembelajaran yang efektif. Sebelum lebih lanjut, kita ketahui dulu tentang konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran itu merupakan suatu perencanaan yang di dalamnya itu terdapat suatu rangkaian kegiatan, metode, dan komponen-komponen yang dapat menunjang proses belajar peserta didik. Nah, singkatnya, definisi dari pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang dimana berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, efektif itu memiliki arti, yaitu ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dan dapat membawa hasil. Jadi, dapat diartikan bahwa pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang dapat membawakan hasil atau dapat tercapainya suatu tujuan pembelajaran itu. Adapun ciri-ciri pembelajaran yang efektif itu bagaimana? Salah satunya yaitu terjalinnya hubungan positif yang melibatkan antara pendidik dan peserta didik. Kemudian terjadinya pembimbingan dan pengasuhan. Kemudian terkondisinya lingkungan pembelajaran untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, terjadinya atau terciptanya rasa kasih sayang antara pendidik dan peserta didik. Itu tadi sebagian ciri-ciri dari pembelajaran yang efektif. Nah, sebagai calon seorang pendidik nantinya kita dituntut agar dapat menguasai kelas dengan baik, kemudian dapat menciptakan pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Mengapa? Agar peserta didik itu nyaman untuk belajar dengan kita. Selain itu, agar tujuan pembelajaran yang kita lakukan itu tercapai. Nah, untuk bagaimana caranya agar kita dapat menciptakan konsep pembelajaran yang menyenangkan? Lebih jelasnya akan disampaikan oleh saudari Rudat Ilaina Rohmah. Saya Rudat Ilaina Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 200103110091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pembelajaran menyenangkan. Konsep pembelajaran menyenangkan adalah suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga mengesankan. Pembelajaran menyenangkan atau biasa disebut joyful learning adalah suatu pembelajaran yang berorientasi pada pola pikir kritis, kreatif, dan juga penciptaan suasana belajar atau lingkungan belajar yang mengesankan dan juga menyenangkan. Model pembelajaran seperti ini akan menarik minat belajar peserta didik. Mereka akan enjoy, senang, dan juga semangat dalam menjalani kegiatan belajar. Hal-hal tersebut akan memicu meningkatnya prestasi belajar mereka dan juga memaksimalkan penyerapan atau pemahaman materi yang telah diberikan pendidik kepada peserta didik. Dalam pembelajaran menyenangkan ini terdapat hubungan yang kuat antara pendidik dan juga peserta didik. Mengapa demikian? Karena peserta didik dalam proses belajar ini tidak mengalami tekanan atau keterpaksaan, sehingga interaksi yang terjalin antara pendidik dan juga peserta didik akan terjalin dengan baik. Lalu, apa sih tujuan dari pembelajaran menyenangkan ini? Yang pertama, membantu
peserta didik untuk berpikir kreatif dan juga kritis. Yang kedua, meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan pola pemikiran peserta didik. Yang keempat, memberikan keleluasaan peserta didik untuk pengekspresian dirinya. Yang kelima, membuat kenyamanan dalam belajar. Yang keenam, menciptakan kesan dalam belajar. Yang selanjutnya adalah prinsip belajar menyenangkan. Prinsip belajar menyenangkan yang pertama adalah 1. Berpusat pada peserta didik. Maksudnya, dalam proses belajar ini, peserta didik sebagai subjek atau pelaku utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik berperan atau terlibat aktif dalam proses belajar. Yang kedua yaitu aspek kompetisi yang terdiri dari sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga yaitu pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang individu memiliki keunikan. Maksudnya, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pendidik harus memberikan layanan yang berbeda-beda pula, sesuai dengan karakteristik peserta didik masing-masing. Yang keempat yaitu pembelajaran dilakukan secara terus-menerus dan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas atau mastery learning. Maksudnya adalah guru memberikan pelayanan remedial kepada peserta didik yang mengalami ketidaktuntasan dalam belajar, dan juga sebaliknya apabila peserta didik sudah tuntas atau mengalami ketuntasan dalam belajar, guru memberikan pelayanan berupa pengayaan dan juga melanjutkan pada kompetensi selanjutnya. Yang kelima yaitu pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah. Maksudnya, dalam proses belajar, peserta didik belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapkan. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik dapat menjadi pelajar yang kritis. Yang keenam yaitu pembelajaran dilakukan dengan multimedia dan juga multi strategi. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik mengalami pengalaman belajar yang beragam atau bervariasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari pembelajaran menyenangkan ini. Karakteristik yang pertama adalah mengalami pengalaman belajar. Maksudnya, peserta didik ini banyak melalui berbuat pengalaman langsung yang melibatkan banyak indera. Contohnya seperti penyelidikan, observasi, atau pengamatan. Lalu yang kedua adalah komunikasi. Peserta didik akan melalui atau mengalami berbagai macam komunikasi, misalnya seperti mengemukakan pendapatnya dan juga presentasi laporan. Lalu yang ketiga adalah interaksi. Peserta didik akan melakukan berbagai macam interaksi. Contohnya seperti tanya jawab dan diskusi. Yang keempat yaitu refleksi, yaitu kegiatan memikirkan kembali apa yang telah diperbuat ataupun apa yang telah dipikirkan. Contohnya yaitu timbulnya pertanyaan seperti mengapa demikian, dan juga untuk apa hal itu berlaku. Saya Dimas Ahmad Ridha Asyafi dari kelompok 4 mata kuliah strategi pembelajaran akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan konsep pembelajaran Islami. Pembelajaran Islami adalah kegiatan pembelajaran atau upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam. Tujuan pembelajaran Islami adalah sebagai berikut, yaitu
Yang pertama adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang apa yang sebenarnya atau hakikat agama Islam itu, dan bagaimana cara menerapkan dengan agama-agama lain dalam budaya manusia. Yang kedua adalah untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama yang asli, bagaimana penjabaran Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga adalah untuk mempelajari secara mendalam sumber ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang keempat adalah untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Prinsip-prinsip pembelajaran Islami adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah prinsip syumuliyah atau komprehensif. Yang kedua adalah prinsip lakimuliyah atau integratif. Yang ketiga adalah prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Yang keempat adalah prinsip masaliyah atau kemediaan. Yang kelima adalah prinsip istimrariyah atau kontinu. Yang keenam adalah prinsip waqi'iyah atau kontekstual. Yang ketujuh adalah prinsip rabbaniyah atau ketuhanan. Yang kedelapan adalah prinsip rahmaniyah atau kasih sayang. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah prinsip uswiyah atau keteladanan. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari kelompok kami mengenai pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan islami. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.